Fa aina dalil? Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham an Abi Zubair an Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama ala warikihi min was'in kana bihi. Mahalu hadal sanad ya Hudzaifah sahih atau hasan atau dhaif? Ma tafham atau ukarrir sanad? Idan intabih, ana ra'aitu ma taktub wala hajah, idan as'aluk. Qala al-Imam Abu Daud rahimahullah, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham an Abi Zubair an Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama ala warikihi min was'in kana bihi. Mahalu hada sanad. Kenapa dhaif? Baik, di sini Abu Zubair mudallis dan dia meriwayatkan di semua riwayat dengan an-anah an Jabir. Awas, saya berbicara ditulis, bukan bengong, karena hafalan kalian bukan seperti hafalan Imam Asy-Sya'bi, bukan juga seperti Imam Al-Bukhari. Imam Asy-Sya'bi ma'ruf dari ucapannya para ulama dan dirinya, ana lam aktub as-sawad alal bayad. Maka di majelis ilmu aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Maknanya tinta hitam di atas kertas putih. Tidak pernah. Namun Asy-Sya'bi jika pulang dari majelis, dia tumpahkan semua hafalannya ke kitabnya. Kalian lawannya. Kalian justru kebalikannya. Di majelis bengong, melompong. Iya. Kayak tadi si Hudzaifah bengong. Makanya saya tanya. Setelah diulang hadis baru dia nulis. Allahul musta'an. Maka tulabul ilm tarkiz. Harus dia itu fokus. Maka Sya'bi dulu, Asy-Sya'bi Amir ibnu Syarahil fokus. Dia mendengar dari para ulama sebelumnya, dari kibar tabi'in, mulai dari Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, dan juga para kibar tabi'i yang lain. Maka dia diam, fokus, tidak bengong, melompong. Kemudian ada lalat hab, lalu ditangkap, tidak. Maka di sini kami membutuhkan santri-santri yang wa'i, yang fokus, yang tidak tidur di majelis, karena akan kami tanya terus menerus. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, semua rijalnya dibutuhkan. Namun Abu Zubair mudallis, dan di sini meriwayatkan dengan anah dari Jabir an Jabir. Di semua riwayatnya, di semua riwayat tidak ada yang mengatakan haddatsana. Kalau ada yang mengatakan haddatsana, kita lebih senang. Kenapa? Karena sanadnya akan hasan. Karena dia saduq hasanul hadis. Dan kami bolak-balik dari mencari sanad, tidak didapati kecuali an Jabir. Maka sanad ini dhaif. Dikarenakan ada an-anah Abi Zubair pada semua riwayatnya. Namun telah datang jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Ishaq bin Ibrahim amba'ana Abdur Razzaq haddatsana Ma'mar an Qatadah. Maka di sini sanadnya sahih dari Qatadah dari Anas ibnu Malik. Berarti sahabatnya bukan Jabir tapi Anas. Maka ini dinamakan syahid bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim ala dhahril qadam min was'in kana bihi. Bahwa Nabi dulu di saat sedang melaksanakan umrah ataupun haji dalam keadaan safar, maka kaki Nabi terjadi was'in. Seperti tadi kami sebutkan, was'in bisa jadi dia bengkak, alam, sakit pada persendian atau pada otot karena banyak duduk.
dalam keadaan safar bengkak, maka dibekamlah Nabi. Dikarenakan min wath'in, maknanya dari sakit yang ada di kakinya. Maka ini juga dari pengobatan min wath'in, dari penyakit sakit kaki. Maka sekarang bisa dipakai untuk pengobatan asam urat, uric acid, ataupun untuk rheumatism, atau untuk yang terkena tulang sakit, maka bisa dibekam. Kemudian pengobatan dari penyakit yang kelima, at-tabiq fiddam. Apa itu makna at-tabiq fiddam? At-tabiq, jika kita kembali kepada kutubul lughah, haijanud dam wa itirabihi fil jasad. Maknanya darah itu banyak, terlalu banyak, dan banyaknya bisa jadi dengan hemoglobin yang terlalu banyak, ataupun banyak dengan faktor-faktor yang tidak menguntungkan di dalam darah, seperti hyperkolesteremia, di mana di darah itu terjadi penumpukan kolesterol. Dan kolesterol terbagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik dinamakan HDL, yang singkatannya dari high density lipoprotein. Dan yang buruk dinamakan dengan yang jahat, dilakobi dengan singkatan LDL, low density lipoprotein, atau dengan rumus kimia triglyceride. Maka ini kolesterol yang jahat. Kolesterol dibutuhkan di dalam tubuh, maka ada yang baik dan yang buruk. Apa faedah dari kolesterol? Untuk tokoh power dan untuk menjadikan lemak, sehingga badan berlemak, selalu hangat badannya, dan seterusnya dari keuntungan kolesterol. Namun kolesterol yang jahat, dia membuat onar karena jahat tadi. Apa pembuatan onarnya? Maka dia akan menghambat dan menyumbat saluran pipa dari saluran darah. Maka mulai dari pipa-pipa kapiler yang besar dan yang kecil itu dipenuhi sehingga darah tidak berjalan dengan lancar, tersumbat. Dan kalau tersumbat lari kemana? Maka terjadilah sakit hiperkolesterol, dan bisa jadi clot ataupun jaltoh ataupun bahasa Indonesianya stroke jika terjadi pendarahan di otak. Terpenuhi, tidak ada jalan, akhirnya terbuncah darah keluar. Dan di otak, maka akhirnya terjadi organ tubuh yang lumpuh. Ya dan billah, dari penyakit stroke. Maka tabiq atau at-tabiq fiddam ini juga dinamakan penyakit, seperti tambahan darah yang tidak terkontrol, dan juga selain kolesterol adalah diabetes mellitus. Maka darah dipenuhi dengan gula, glukosa di dalam darah. Kok bisa? Iya bisa. Semua orang yang normal seperti antum semua alhamdulillah normal, maka setiap kalian makan karbohidrat ataupun bahkan makan gula dari gula-gula yang ada dari tebu, maka masuk kepada tubuh dan tubuh mengabsorpsi di usus halus setelah digiling di lambung, maka diabsorpsi ataupun diterima oleh usus halus gula-gula darah. Disimpan di mana? Di darah. Jadi darah itu muatan juga, iya. Dia didampingi oleh gula. Namun di sana ada pankreas. Lihat, kita mempelajari ilmu anatomi tubuh, bagaimana kekuasaan Allah.
Di saat tubuh banyak dari gula, dan itu adalah beberapa jam, terutama 2 jam setelah makan, maka tubuh yang normal akan mengeluarkan hormon insulin di bagian tubuh yang bernama pankreas. Maka hormon insulin ini fungsinya apa? Dia akan mengambil semua gula-gula darah yang ada di darah yang membuat berat tadi setelah makan, diambil kemana? Disimpan di gudang penyimpanan di mana? Di hati heparu. Untuk apa? Untuk proses menjadi energi. Sehingga kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa mengaji, menuntut ilmu, sholat berjamaah, berjalan, dan seterusnya. Itu dari energi, yang mana datangnya dari pembakaran gula darah oleh hormon insulin. Lalu penyakit diabetes mellitus, dia punya pankreas? Naam, tentu punya. Namun pankreas tidak optimal. Nah, lihat di sini bagaimana Allah menjadikan ibtila, penyakit kepada manusia yang mana dia tidak normal. Misalnya hormon insulin yang dibutuhkan 100% sesuai dengan makanan yang ada, maka di sini pankreas tidak bisa mensuplai 100%. Dari darah-darah yang ada, maka hanya 60%, 50% kurang ataupun lebih, sehingga gula darah masih banyak yang tersisa di darah. Terbayang antum sekarang darah ini butuh dengan cepat dipompa oleh jantung, deb 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 deb, yang mana dia 120 ke 80. Itu normal.